these things of love. I just can't handle with these things of love. Run away and crazy little thing of love. There goes my baby. Gini loh guys, jadi ada beberapa lagu-lagu itu yang intronya aja sebenarnya udah bisa membuat kita gitu, baru intro gitu. Tapi buat temen-temen yang misalnya belum pernah tahu lagu yang barusan, kamu boleh tuh langsung ngasih komen di sini nih, di bawah sini nih, nanti akan kita balesin. Kita pengen tahu berapa dari kamu sih yang tidak tahu lagu-lagu bersejarah. Yang mengaku milenial pasti harusnya tahu ya lagunya. Iya, kan harus millennials itu harus dengerin sejarah musik, harus baca dan harus dengerin gitu. Jadi supaya tahu perjalanannya itu adalah nggak bisa kamu potong-potong dari tahun sekian sampai sekian, ya, karena betul. semuanya satu runutan. Runutan. Nah, jadi tapi ngomong-ngomong mengenai musik manggung nih ya, dimana kita bisa langsung kalau denger intro langsung gitu kan. Padahal nggak tahu lagunya. Tapi apa yang terjadi saat kita sekarang nggak bisa Nggak manggung? bisa, nggak ada kan sekarang pandemi di mana-mana nggak ada. Kalau manggung denger di tuh. daring itu apakah kalian bisa Beda. seseneng Suasananya ya, bisa beda. seseneng itu Beda banget. maksudnya berani jingkrak-jingkrak di rumah nggak? Karena nontonnya kan jadinya di depan komputer. Ya. Iya sih. Komputernya tergantung ya, kalau komputernya kecil, nonton di HP lebih kecil lagi kan. Terus Males banget. terus tambah koneksinya I don't like that. berbet lagi kan. Iya, iya. Udah. Iya, Jadi bener. Wifi-nya nggak stabil lagi. wifi nggak stabil. I don't like that. Kuota Iya, habis iya. kan. Itu Ternyata- mungkin ada loh dari teman-teman yang nonton hari ini yang mempunyai permasalahan. Salah satunya kamu budget kuota kamu minimal banget. Terus abis itu bisa juga Lagunya nggak selesai lagi dengernya. bisa jadi juga meskipun budget kuota ada tapi channel siarannya putus-putus. Jaringannya Jaringannya nggak bagus Ya. atau area kamu memang tidak bisa dapat jaringan yang spotnya jelek. oke. Bagus, ya. Gitu. Ada juga yang semuanya oke, tapi ternyata kamu merasa tidak bersemangat karena nontonnya nggak punya perangkat yang gede. Nontonnya Kan bisa kecil. aja ya Iya, nontonnya iya. gini, yang enak banget kan rock and roll terus nontonnya. pas nontonnya juga lingkungannya yang berisik. Jadi nggak Iya, konsen. iya, iya. Tapi ngomong-ngomong terakhir kapan sih manggungnya? Aku tuh sebenarnya kita masih ada live, tapi ini adalah live untuk televisi Republik Indonesia. Nah, jadi itu masih bulan lalu lah ya kira-kira. Tapi dengan protokol kesehatan yang Dengan ketat protokol. gitu. Nah, tapi kan lumayan nih karena masih secara perasaan kalau di TV kan meskipun nggak ada penonton di dalam, Ya. rasanya masih kayak Masih biasa berasa kayak ditonton, syuting, ya nah, kan, kayak masih orang berasa syuting ditonton, gitu. ya. Tapi kalau melakukannya sehari-hari di daring, itu kan kayak daily, kayak konser yang memang harus di lapangan, terus dipindah Dipindahkan. males banget. Jadi sebenarnya apa ya, bedanya itu jadinya sama aja kita bikin konten sendiri. Iya. Iya kan? Jadi semua Dan itu orang sebenarnya jadi nggak kontak gitu. langsung dengan penonton, jadi bagaimanapun semangatnya Iya. beda. Iya, pasti. how can I reach you guys? How can Ya. I reach you? Susah banget. Nah, sebagai Berat sebagai banget gitu. performer gitu kan, rasanya gimana? Manggung, Manggung. terus nggak ada penonton kan tapi. Jadi Nah, kalau di TV itu sebenarnya ada sebuah ini yang beda, sebuah platform yang beda karena memang kita tahu kalau di Iya. TV itu syuting. mindsetnya beda. Nah, tapi kalau yang di acara-acara daring Berasanya Daring garing jadinya. itu ada gininya nih ya, karena aku tuh kan seorang entertainer. Ya, entertainer tuh kan jadi kan memang kita tahu bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi pegangan kita. The show must go on itu satu. Oke. Yang kedua sebenarnya itu jumlah penonton tidak boleh mempengaruhi, tapi ini adalah hal yang paling Artinya sulit. sedikit dan banyak Ini hal yang paling sulit. harus bagus. Nah, ini hal yang paling performnya, sulit kan? karena Nah, nggak ada transfer energinya kan, betul. gitu. Jadi sebenarnya usahanya tuh lebih berat. itu yang beda, energinya itu nggak ada. Gitu. Karena dia nggak interaktif dengan penonton Ah. masalahnya. Jadi lebih berat kita ngomong tuh kayak seakan-akan kayak ngobrol sama tembok. emang ngobrol sama tembok. gitu. Jadi harus mempunyai imajinasi Bahwa yang ada lebih kuat ribuan penonton dari di biasanya. depan, gitu.
gitu. Imajinasinya gitu loh, ribuan penonton ada di sana. Biasanya setiap lagu kan ada yang tepuk tangan, Ya. atau ada yang pas sebutin judul lagu yang terkenal, misalnya kan Terus ada ekspresi yang misalnya di tengah-tengah lagu itu ada yang kayak seakan-akan inget pacarnya gitu kayak gitu. Itu kan nggak ada semua kan gitu kan, semuanya itu nggak ada gitu. kalau ini mana Iya. Terus? itu kan ada jadi ada beberapa energi yang hilang satu. Yang kedua ya itu kita memang jadi harus lebih apa ya double effort lah Yeah. gitu. Tapi kan by the way gini ya, kalau menurut aku dengan kondisi ini nih, dengan kondisi COVID ini, Ya. sebenarnya kalau menurut aku nih maaf nih ya kalau misalnya ada yang tersinggung, tapi bagi aku sih regulasi itu memang sebenarnya regulasi on and off nih yang nggak jelas nih dari dari yang punya hak untuk Regulator mengeluarkan lah, regulator regulator. itu membuat banyak pekerjaan-pekerjaan musik itu menjadi tidak mempunyai kepastian. Kita benar-benar harus turning jualan pecel atau menunggu atau menunggu main musik gimana dong? Jadi kita nggak bisa Memprediksi. Iya, karena kita nggak bisa memprediksi, prediksi. kita nggak bisa bikin penjadwalan Dan kita program. bisa bikin keputusan. Planningnya jadi Mau kacau. bikin, Biasanya kan 1 tahun udah ada tuh mau tour mau apa gitu kan, ngeluarin album. Terus Sekarang juga dibahas. udah ada, bulan ini kayaknya jualan pecel. Kan ini belum jelas maksudnya yes or no, karena sebentar yes nanti tiba-tiba ada No. kenaikan, tiba-tiba no. No. Kemarin aku denger nih, aku nggak sebut nama, tapi ada kawan yang promotor yang dia udah siap bla 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 bla, tiba-tiba pada hari H Cancel. cancel, cabut, nggak Ya, boleh. ya. Nah ini hal-hal kayak gini, ini untuk yang skop gede nih. Nah skop kecil misalnya teman-teman yang main di kafe, kafe sebentar buka, sebentar tutup. Ya, Tapi kan ya. mereka ada harapan nih, hoping bahwa mungkin 2 minggu lagi nanti bisa main lagi kali ya gitu. Iya. Padahal enggak juga, sampai 2 minggu enggak karena juga. tidak jelas sehingga mereka tidak mau merubah rencana Iya. untuk jual pecel aja. Gitu kayak gue. Iya kan? Jual pecel. Langsung merubah rencana, jual sayur. Tes langsung gitu, sayur segar. Mantap. Tapi kan sebenarnya ini yang kita pernah obrolin. Jadi ini nggak cuma terjadi di kalangan musisi dan entertainer. Iya. Semua Di bidang. semua lini seperti semua lini itu, itu di sama semua lini. jenis pekerjaan seperti Seriously? itu. Iya. Jadi Sama emang aja. semuanya not even musisi dan entertainer juga harus mengubah strategi untuk Iya, bertahan iya, hidup iya, kan. iya. Mengubah mindset, benar. mengubah strategi, terus Jadi ya kalau yang tadinya main musik tapi nggak bisa lagi ya harus cari yang lain. cari yang lain. Kecuali kalau Anda adalah praktisi dan petugas Kecuali kesehatan. Kalau sampai nggak ada. Itu enggak, itu kalau itu sama provider itu oke. Iya, provider nih untungnya banyak nih, sponsor Iya. kita dong, makanya. Iya kan, Benar, paling benar, banyak benar. nih semua orang kita bikin live kuota, kita bikin ini Tapi kuota. pada diam-diam aja. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ada juga nih petani. Nah, petani itu juga tidak boleh merubah Oh, iya. namanya? Ya, kan nggak ada hubungannya rencananya, kali. karena itu kunci banget tuh. Betul. Iya. Karena providing setiap hal yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, tapi kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya terdampak Iya. nya Karena banget. kan kalau musisi entertainer itu kan urusannya ketemu banyak orang. Jadi dia tampil di kerumunan gitu Yes, kan. Itu yang membuat Untuk membawa kerumunan, potensi yang gitu. gede banget Iya. untuk penyebaran. Tapi aku sebenarnya mau bilang sama Bapak Ibu regulator loh. Siapa nih yang jelas nih nyebutnya? yakin itu Bapak. Yakin itu bapak apa Kali nenek? ibu ya? Apa kakek gitu? Kalau kakek kayaknya belum Belum sih. ya? Mungkin sudah ya, tapi maksudnya kakek-kakek nenek-nenek muda lah. Nggak, tapi ini begini. Ceritanya jadi kalau misalnya musik jazz itu yang musik jazz yang akustik, terus misalnya kita bikin swing combo kecil gitu ya, itu sebenarnya tuh tidak serta-merta selalu menyebabkan kerumunan. Oke. Nah, padahal kan begitu, tapi kan juga ikut nggak boleh. Harusnya Harusnya boleh, intinya berarti harusnya boleh. Harusnya ada pemilahan dong. Oh gitu. Jadi ada intinya harusnya pengecualian. fleksibel ya.
nggak semua Gimana, jenis Mbak? musik bisa aja Emang kali nggak ya, sih? benar, kita usulin aja di sana. Kan sekarang Mas Harusnya Budi bisa. misalnya gini, Mas Budi Ya, misalnya mesti on- melihat kasusnya rock seperti misalnya. apa ya. Kalau rock jelas nggak bisa. Nah, tapi rock kumpulin. akustik yang sweet, Tetap, sweet kalau rock- mellow gitu. Balat gitu ya. Balat boleh kali. Iya, balat gitu kan Tapi misalnya. gimana menjamin bahwa semua Oh. lagu-lagunya balat? Nggak boleh, nggak boleh. Begitu. Pas balat lah. pas denger lagunya kan barat kan, biasanya kan liriknya cinta ya. Boleh lah, remember yesterday. Terus penontonnya peluk-pelukan. Nggak boleh. Oh, itu masalah emosional. Oh, iya. Harus diingatkan. Ya, tapi kan akhirnya boleh Akhirnya sebenarnya. kalau pelukan nanti ini juga kena COVID Enggak, juga. maksudnya penonton jaraknya 1 meter nih. Ya kalau dia misalnya tiba-tiba gitu. dengar lagu balat, kita tiba-tiba melo Ah, terus ya apa? jangan lah. Langsung shoulder to cry on. Ya susah juga ya. Apakah itu yang menyebabkan jadi terus tiba-tiba? Tapi sebenarnya gini, ada satu fakta lain yang sebenarnya di sisi lain menguntungkan. Jadi misalnya pada saat musisi atau band atau penyanyi gitu yang manggung di sebuah acara, katakanlah sebuah instansi gitu ya. Pada saat mereka live, penontonnya misalnya ada 500 orang. Berarti yang menonton dia itu cuma 500 orang. Kalau sekarang dengan sistem daring, Itu Bisa bisa lebih. jutaan ya. seluruh Indonesia Ya, bahkan dunia. Bisa lebih Ya. kalau tuning in. Ya. Kalau cuma Itu masalah Ada plus minusnya, tapi seberapa banyak yang tadi yang menonton itu, seberapa banyak yang manggung kayak gitu terus ditonton banyak orang. kalau awal-awal itu sih, kayak sebenarnya sih. kemarin saya bikin status di Facebook kan, maksudnya kok sekarang jamming online sepi ya. Soalnya nggak menghasilkan. Awal-awalnya kan semua orang nonton Kita gitu. jujur aja Iya. kan, soalnya kalau nggak Tapi menghasilkan kan juga orang males. Orang Lama-lama jenuh. udah bosan. Heeh. Kan Yang sama aja, bikin- sama aja orang zooming sebetulnya kan. Ah, Awal-awalnya pada iya. oke semua. Lama-lama kan Zoom sampai 500 Ya, orang tuh kan membingungkan ya. Iya. Gimana caranya berkonsentrasi Kan dan ya. segala macam gitu kan. dan suka itu awalnya doang Sepi, kemarin-kemarin. Sekarang orang sepi juga. udah sepi juga. Sekarang capek kan. lebih enak meeting ngopi, Mbak. Trust me. Ngopi tapi yang Jarak. outdoor ya. Iya, Ya, outdoor berjarak gitu berjarak kan. gitu. Dia lebih sehat. Jadi kita dengan sebenarnya. kopinya tuh berjarak. lebih sehat sebenarnya kan. Maksudnya secara kita Sedotan manusia ya? harus sedotan bawa sendiri. Yes. Enggak, maksudnya berjarak tuh kopinya di sono, kita minumnya di sini gitu. Nah, Itu. terus tadi gimana tuh ceritanya? Jazz yang jenis swing-swing. Nah ini contoh kasus nih, Heeh. contoh kasus yang ingin aku pertanyakan. Wah, gitu maksudnya itu kan gitu kan gemes banget tuh, why gitu kan. Maksudnya kita tuh main musiknya nggak rame-rame amat. Ya. Penonton jazz yang taruhlah jazz standard gitu ya, bukan jazz yang kontemporer zaman sekarang dengan star-starnya itu gitu loh. Jazz standard tuh yang sebenarnya yang nonton paling berapa puluh atau berapa Ya. ratus tuh, why? Nggak ratus juga kali. Iya, ratus mas bisa sampai lah kalau misalnya, tapi tempatnya kan Saya pernah dulu di James, hmm. zaman James di Semanggi, Hmm. tahun umurnya kan masih ada James gitu nonton. Ketahuan banget Yang generasi manggung, kapan. almarhum, nggak usah sebutin nama ya. Yang manggung, yang nonton satu orang. Oh ya? Hmm. Itu pun sambil tiduran, sambil merem, nggak tahu tidur beneran apa enggak gitu. Hmm. Itu lihat sendiri gitu. Ya bisa kayak begitu. Itu lagi turun-turunnya kali ya. Oke. Atau mungkin suatu tempat dianggap mungkin suatu hari terlalu mahal atau apa Iya. dari itu ya. Akhirnya yang main menganggap itu latihan. Adalah Itu, Oke, jadi aku pertanyakan jadi itu bisa why. di apa namanya dibuat semacam kategori atau dong. pemilahan Karena bahwa kan ini ruang- boleh ini nggak boleh. Ruang publik itu kan kalau misalnya sepi dari kesenian yang maksudnya kita upayakan sebisa mungkin yang memenuhi syarat dalam kondisi inilah ya gitu. Artinya ya. protokol Kita kesehatan tetap tidak nggak dilanggar, memaksakan ya. kesenian yang bentuknya Ya. apa namanya harus ya harus masif gathering gitu kan. masif gitu ya, benar. Tapi apabila itu tidak dipikirkan juga lama-lama tingkat stres. Ya, Makanya butuh benar. musik, butuh musik. hiburan. Orang sekarang Betul. garing Tingkat berbulan-bulan ada stres. di rumah terus nggak lihat apa namanya. Terus itu bisa jadi menyebabkan itu bisa jadi kalau aku teliti nih ya, bisa jadi menyebabkan mengapa komen-komen comel di Facebook itu semakin banyak. Oh, karena nggak ada yang dipikirin. Karena nggak ada kerjaan gitu. Gila tuh, gitu kan. Semakin comel dan semakin cepet. Maksudnya gini,
mungkin belum tentu sudah baca beritanya. Ya. Itu udah ikut komen Komennya. sampai marah-marah, sampai jutek-jutek dan Jadi segala macam. masyarakat kita Mungkin loh ya, makin gampang marah ya jadinya, karena mungkin. udah nonton musik Ya, ya, and it nonton doesn't orang help. nyanyi nih. It doesn't help kan, maksudnya untuk kondisi ini. Oke, sekarang aku tanya Mbak Ana sama Mas Mudia nih. Aku mau nanya nih, karena kan tadi itu aku Sebagai kalau performer. ya kalau orang Jawa bilang tanda kutip ngerasanin regulator. Iya. Iya. Sekarang Boleh aku dong. mau tanya nih, menurut kalian regulator tuh harusnya gimana? Aku tanya dulu, ini kan Ih, ditanya malah nanya. bentar, ini kan manajernya Coklat nih. Nah, Ya. Ya kan, selama ini perencanaan manggungnya Coklat tuh kayak apa deh di masa pandemi ini? Wis, mantap. Kacau. makanya kamu juga pasti ada pertanyaanku pasti cocok dong. Jadi kenapa Jadi itu regulator kekacauannya gimana? itu gini. Kalau misalnya semua batal, Oke. semua merasakan kan, semua nggak ada acara, nggak ada ini. Tapi Yang tidak. ngeselin ada nih tanggalnya, Mhm. tanggal segini ya. Mhm. Oke, ini jadi Mm-mm. tiba-tiba batal karena regulasi yang dikeluarkan oleh regulator. Nah, Oke. kan makanya Nah, itu tadi makanya itu pertanyaanku. itu tadi kenapa aku tanya dia dulu? Oh. Karena dia ngerasain gitu Mengalami. kan, mengalami kan. Nah, artinya apa? Gimana kalau tanya aku? Jadi Medan. Iya, jadi lain. Gitu. Makanya, jadi regulator di sini ternyata juga kan nggak konsisten kan? Iya. Faktanya ada yang diizinin, ada yang nggak diizinin gitu loh. That is why. di mall That is juga why. That is why. di mall juga gitu loh. Ada yang bisa makanya. manggung, ya kan ada yang tetap live musik loh sekarang. That's Ada yang why. enggak. Gitu Makanya loh. menurut aku itu ya makanya aku tanyakan tadi. Gimana? Ya, Regulator tuh ya. harusnya gimana? Buat Harusnya sesuatu yang pertama regulator tuh mesti konsisten dong. Kalau bikin aturan nggak boleh, ya nggak boleh untuk semua. Ya. Mhm. Atau kalau kemudian ada yang boleh, itu pengecualiannya tuh jelas gitu loh. Disesuaikan dengan Ah, situasi dan kondisi. kondisi atau ada kriteria-kriteria Iya. tertentu. Jadi bahwa- memenuhi kriteria, memenuhi kriteria pasti ini boleh. Tidak gitu. boleh langsung dikunci Betul. pada Kayak yang tadi, misalnya kayak jazz gitu kan, yang penontonnya 1-2 orang ya, sorry Ya. ya jazz ya. Jazznya bukan yang ini, tapi yang biasanya nonton yang Ya, dikit, ya. emang benar-benar Ah. mau menikmati gitu jazz kan. standards loh ya, ini kita Ya. ngomong kontemporer yang masanya sampai ribu-ribuan itu Ya. gitu. Kita ngomongin yang kecil-kecil aja dulu. Tapi bahwa berarti kan yang seperti ini harusnya nih ya, harusnya bisa berjalan. Iya, jelas kriterianya ini yang boleh, ini yang nggak boleh gitu loh. Misalnya lebih dari 100 penonton, Betul. take down, Ya. misalnya gitu. Dan Sehingga di- masih bisa main dong Ya, kita. penerapan protokolnya yang penting harus benar-benar Tepat. Harus gitu kan. tepat. Misalnya Jadi- tidak boleh masuk ruangan Ya. atau tidak boleh masuk mall kalau tidak pakai masker. Masker. Dan penjaga mall, maaf ya ini karena aku Anak mau mencoba beberapa tempat itu ada yang kalau misalnya orang nggak cuci tangan pas masuk tuh dibiarin aja. ya. Itu Ada kan yang serem juga. tidak nggak konsisten ya sebetulnya Hmm. mereka sekedar ini formalitas Ah, aja. jadi Bisa taruh-taruh ada, tempat cuci tempat tangan cuci tangan. tidak Orang nyuci tangan atau enggak? Karena Balas aja. emang nggak bisa dipungkiri itu ada. Jadi yang sekadar mengikuti protokol aja. Kan diharuskan ada cuci tangan, ada masker, ada pengukur suhu, Ya. dan kursi diatur, ada Ya. yang disilang. Ya. Selama itu dilakuin ya oke. Nah, Tapi jadi kan kadang-kadang pengunjungnya yang nggak peduli. badung juga. Nah, ini juga salah satu hal yang harus mengimbangi permasalahan bahwa regulator itu harus Konsisten. konsisten. Jadi Jadi orang-orangnya masyarakatnya ini harus juga konsisten. harus ngerti, misalnya kayak gitu harus mau. Tapi Pak kalau kalau mau peduli, Kalau mau duduknya mepet-mepet gimana dong? nggak boleh. No time for pacaran dari gue lah, pokoknya lah ya kan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian kesulitan ketemu, tidak disarankan untuk janjian di. Nggak boleh. Gitu, tidak disarankan dia datang aja sebagai penonton. Tapi yang apa memang- asiknya sih nonton musik ini terus kita jauh-jauhan duduk terus Mbak Asik, Rani Mbak. nyanyinya lagu Kalau aku sih tetap asik sih sebenarnya. Mungkin itu saatnya benar-benar menikmati musiknya. Iya, di situ letaknya. Kalau aku sih gitu. Soalnya bagi aku itu ya ada dua hal nih. Kalau aku nonton musik dan nonton film, itu aku nggak Yeah. suka sama pacar. nggak boleh Oh, gitu. diganggu soalnya. Iya, itu ganggu imajinasi banget. Ntar ada aja yang bisik-bisik lah, minta minum lah, yang apalah gitu. Gitu, jadi nggak senang pokoknya kalau misalnya ada beberapa hal tuh aku nggak bisa lakukan. Aku harus lakukan sendiri karena Imajinasi. Imajinasi iya, masalahnya terganggu. kepengen punya ruangan Iya. yang lebar banget gitu Iya. buat imajinasinya. Gitu. Jadi kadang-kadang juga skenario film dibelokkan sendiri kan?
Iya, jadi gitu nggak? kepengen punya apa ya namanya, imajinasi. Iya, saya biasanya gini loh, gitu. nonton film terus ngelihat ya mestinya nggak gini nih, jadi saya punya imajinasi sendiri gitu. Sama. Musik pun kalau misalnya musik yang lagi jazz yang lagi banyak improvisasi, aku juga gak seneng kalau banyak gangguan. Ya. Tapi kalau nonton rock seru untuk bersama-sama gitu, kayak gitu. Kayak nonton konser sama istri, kan? Sama istri. Itu yang satu mau menikmati lagu, nah duanya yang kok soalnya gini sih, aduh kok suaranya begini, kayaknya nggak balance sih ini, kenapa nggak denger lagi sih lagunya gitu? Iya, bisik gitu pasti gitu kan, ya karena ada perbedaan pola itu, gitu. Pola konsumsi, gitu. Kecuali udah niat janjian dari rumah, nanti pokoknya jangan komen. Susah. Komennya kan spontan. Jadi senengnya nonton kalau sama pacar nonton apa? Lenong. BF. Pep langsung. Enggak lah. Man Forever. Iya. Enggak sih, sebenarnya ada beberapa hal sih, bukan selalu gitu. Jadi ada kayak misalnya musik-musik yang memang kita bisa untuk dansa, bisa untuk kumpul-kumpul, dan itu tentunya seneng banget. Bahkan sama teman-teman gitu ya, tentu. Dan itu harus malah ya dengan teman-teman. Tapi ada juga ruang-ruangan yang aku rasa itu kita butuh buat punya diri sendiri. Gitu, buat menikmatinya bener-bener gitu. Ada beberapa hal lah, seperti misalnya nonton balet. Jadi enak banget kayaknya nonton sendiri tuh kayaknya. Jadi yang kayak gitu boleh. Kayak ikut terbang gitu, Mbak. Jadi yang kayak gitu boleh. Pada saat masa pandemi. Solo balet gini yang nonton jauh-jauhan juga kan nggak mengganggu siapa-siapa sebenarnya gitu. Sebenarnya loh, kalau misalnya kita bandingkan dengan kegiatan sehari-hari, misalnya kita bisa duduk ngopi-ngopi di mall dengan meja yang hanya di X beda semeter, itu juga kan sebenarnya nggak ada bedanya. Awal pas gitu. datang kan duduknya bener, nggak di lama-lama X. geser berubah. Geser, dan itu tidak ada yang bisa ini, kecuali memang kita harus sadar bahwa itu it's not supposed to be, karena tapi sebenarnya ada juga yang saklek ya. Jadi misalnya ada temen yang punya kafe di Kemang. Ya ada beberapa sih saya lihat. Itu udah sesuai protokoler kan, benar dipasang. Nah mereka kadang-kadang kan pengunjung nggak mau tahu kan, duduk seenaknya aja gitu. Benar kena denda. Jadi ada nice ya. Tapi nah itu bukan dari pihak kafe yang denda, tapi pihak Pemda. Yang berarti regulator tiba-tiba sidak. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya ada sidaknya. Kalau enggak ya gitu. Iya, jadi tidak bisa langsung tidak bisa langsung berjalan seperti sebuah sistem, which is dan ini juga masyarakat kita juga kan nggak konsisten gitu loh. Jadi begitu dia dilarang, dia pindah cari kafe lain yang boleh Itu gitu. semua karena jadi ini sama aja ya, regulator sama masyarakat. Karena aturannya nggak pernah benar-benar diterapkan. Ya, aku rasa memang harus tegas gitu. Jadi setuju dong, maksudnya Mbak Ana sama Muda itu setuju kalau memang bahwa regulator itu intinya di situ. Iya, memang sama di situ benar. Sama aja kayak orang melanggar lampu merah kan. Karena dia nggak lihat ada polisi. Kenapa nggak dia nurutin itu? Ketika merah ya memang udah berhenti aja, nggak nyelonong gitu kan. Itu memang sistem kita yang barangkali begitu ya. Buktinya kalau dia di negara lain nurut aja. Ya kan? Karena dia punya takut gitu kan, kayak gitu. Nah, oke. Jadi memang untuk masalah COVID ini artinya butuh banget kan kita membutuhkan regulator untuk bisa bersikap super tegas ya. Untuk itu ya. Dan tadi dia harus memilah-milah sebetulnya kegiatan mana yang boleh, mana yang enggak, kriterianya kayak apa. Jadi orang tuh punya panduan. Bener itu sebabnya mereka harus kerja, Mbak. Maaf ya Om. Katanya kakek tadi. Iya, tante juga sih. Iya kan, itu memang kerjaan itu kan adalah kerjaan yang lama banget. Karena setiap membuat pertimbangan misalnya dipilah itu kan pasti ada. Mereka harus memikirkan kerja tambahan lagi. Jadi emang masalah itu kompleks. Misalnya kayak gini, pengajuan izin kegiatan itu kan udah semacam proposal kan sebenarnya kan, dibaca sama polisi, ini nggak bisa karena ini mengakibatkan berpotensi mengumpulkan massa gitu kan. Tapi kan kalau misalnya yang susah ini sering terjadi juga, misalnya udah diajuin
Sebenarnya sebenarnya secara syaratnya nggak boleh. Tapi karena gitu. Ada negosiasi, ada ruang negosiasi terbuka. Akhirnya bisa jalan. Dibolehin. Tapi nggak tahu kalau kayak ngadain itu kemarin. Iya. Ikutan lo ya. Enggak, tapi emang ada kok. Iya kan? Jadi kita ngomong aja nggak apa-apa kan, emang ada gitu. Nah, itu juga salah satu kalau pengecualian yang kayak gitu itu namanya bukan hal yang baik buat masyarakat juga. Tapi kalau kita nih kan frame-nya nih ya, batas-batasan kita nih kita ngomongin mengenai masalah musik, entertainment, manggung dan segala macam itu gitu kan. Nah itu tuh kan sebenarnya terdampaknya lumayan buruk sih. Iya kan? Dan banyak akhirnya yang cuman tuh nggak ada pergerakan. Maksudnya memang kami ini bukan orang-orang yang suka demo kan. Jadi lebih baik itu mengeluh di Facebook. Biasanya demo di studio. Bikin demo. Kayaknya bagus juga saya sekali turun demo gitu. Tapi pasti bukan aspirasinya yang didengar. Demo bawa gitar masing-masing. Gitu. Udah pernah ada yang waktu masih di awal-awal pandemi itu, bukan di awal-awal sih, pertengahan lah ya. Jadi beberapa musisi kafe lah. Demo dia turun ke DPR demo. Oh, aku pernah dengar tuh satu kali terjadi ya. Terus ada follow up-nya nggak? Ya jelas nggak ada lah. Ada follow up-nya. Oh, ada. Ada nggak jelas. Ada nggak jelas. Ya terus jadi gimana dong? Ya itu tadi sih kalau menurut aku mungkin ada sumbang-sumbangan pikiran nih yang hari ini meskipun ringan-ringan kita omongin itu kalau misalnya didengar, kalau misalnya membutuhkan staf khusus tuh ya kita kan mau jadi staf gitu. Kita mau membantu gitu demi orang banyak gitu kan maksudnya gitu. Itu bukan masalah karena sebenarnya oke lah mungkin kalian nggak kepikiran hal-hal itu bisa jadi mungkin tanggung jawabnya banyak dan tapi memang kan kalau bekerja itu memang harus bagi yang sesuai dengan dengan ya klasifikasi tugas-tugas itu masing-masing. Tapi ini memang jelas-jelas diperlukan karena kalau misalnya kita nunggu sampai selesai si vaksinasi ini selesai, ini nih semua pemain musik yang belum ada masa sampai ribu-ribuan gitu bisa jual pecel semua nih. Iya. Akhirnya nggak ada yang beli karena kebanyakan pecel. Semua yang dijual di pasaran pecel. Jadi pecel mau diapain? Sumbangin jadinya. Ya kan nggak asik kayak gitu tapi kan itu tidak seharusnya. Maksudnya gini, gaya banget gue ngomongnya gini. Maksudnya gini, kita ngomongin pilkada. Pilkada itu kan tetap harus berjalan dengan tata cara protokol kesehatan COVID yang tepat demi berjalannya negara ini. Itu gue sepakat karena setiap orang bisa melakukannya dengan cara itu dan setiap orang harus menyadari kalau dia harus hati-hati saat dia nyoblos. Begitu juga kalau misalnya nonton musik akustik misalnya, kan sama dong frame-nya. Betul. Why gitu. Nah sekarang itu dong logic enough dong. Kalaupun nggak begitu, ya regulator siapin dong stimulus buat para seniman. Oh nggak? Sebenarnya ada juga itu. Ada ya? Ada yang dapat tapi nggak rata deh. Temen gue dapat tapi gue nggak dapet. Oh gitu. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya ya harus berusaha sendiri bikin konser amal atau secara daring semua kan. Dan ini kalau mencermati yang berurusan dengan konser nih ada beberapa konser amal yang berjalan baik dengan laporan yang sangat transparan. Tapi banyak juga konser dengan pengumpulan data publik yang tidak dilaporkan. Padahal sebenarnya kalau misalnya pengumpulan data publik itu harus terbuka, ada pertanggungjawaban publik itu sudah menjadi. Jadi apa dong yang konklusi apa sih bahasanya susah kesimpulin regulator harus ngapain tuh regulator pertama dia harus menghimbau dulu deh kita konsisten semua, bukan cuma regulatornya konsisten, masyarakat juga konsisten terhadap protokol kesehatan. Lebih susah tapi bikin regulator itu konsisten. Iya. Soalnya ya Om. Tapi bukan regulatornya, oknumnya sebetulnya. Kadang-kadang dia di sini oke, di sisi lain dia nggak oke gitu. Tapi selain konsisten dia harus sosialisasi dulu dong. Iya, sosialisasi itu yang penting. Terus yang kedua menurutku tuh dia harus
memilah-milah dong, nggak semua sama rata gitu kan. Menilik lebih detail apa namanya konsep-konsepnya tuh seperti apa aja gitu kan, kategorinya beda jelas, kriterianya tuh kalau dia boleh atau nggak boleh tuh kriterianya jelas. Categorizing, alah apa coba sih. Yang ketiga, kalau misalnya butuh staf ahli nih kita boleh banget. Itu berguna buat membuat spesifikasi yang tadi. Iya, kita bantuin dia ngelis ini loh, kegiatan di kesenian tuh ini yang langsung kena apa namanya masih potensial untuk kena COVID. Kayak kita ini kan berguna, nggak seperti COVID. Kalau COVID kan nggak berguna buat banyak orang. Kalau kami berguna buat banyak orang. Kita tuh jauh lebih baik daripada COVID. Ya iyalah. Apa coba sih? Tapi apa benar kita ini memang betul bisa mendapatkan, istilahnya kan kita ini adalah rakyat ya. Apakah benar kita ini bisa jadi rakyat? Iya dong. Gitu. Aku rakyat banget. Iya. Gitu, rakyat yang membayar pajak, boy, jadinya gitu. Kalau dia rakyat, gue netizen. Saya YouTuber saja deh. Jadi apakah benar para regulator ini akan lebih serius menangani, memperhatikan permasalahan kita ini? Karena kita ini masih banyak yang belum mendapatkan informasi yang bagus banget. Masa informasinya datang dari YouTube, dari apa WA group dan segala macam. Dari sosial media. Jadi belum ada yang khusus kayak gitu-gitu itu yang sudah memang ada sosialisasi yang supaya menghindari hoax. Menghindari hoax dan menghindari kegiatan yang merasa dianaktirikan. Jawab dong kepadaku sebagai rakyat. Jangan ada yang merasa dianaktirikan, yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Coba bisa nggak jawab tuh, apakah regulator itu bisa? Jangan gue mendingan kabur aja, gue ngerti. Aku nggak ngerti, aku kabur. Guys, ini curang semua nih. Aku kabur aja. Giliran ngomongin regulator, gue dikaburin sama mereka. Padahal gue taunya hanya regulator kompor gas. Oke. These things come love. I just can't